eh, adalah tentang apa namanya pendapatan yang masuk ke dalam distribusi bagi hasil, ya kan? Karena nanti dari sisi aset itu kan ada yang namanya pendapatan yang akan didistribusikan kan, pendapatan bagi hasil. Itu kalau di konvensional itu namanya bunga ya, bunga. Nah, tapi kalau di bank syariah itu kan margin namanya kan. Nah, jadi yang dibagi itu marginnya. Ya. Karena kalau yang pokoknya kan kembali ke nasabah, ya kan. Yang kita akan bagikan itu kan kalau di konven itu ya bunganya. Kalau di syariah ya bagi hasilnya. Artinya bagi hasil yang akan kita bagi hasil itu bagian dari angsuran ya kan yang di store oleh nasabah. Jadi contohnya saya nasabah bank syariah itu kan transaksi murabahah, ya, kredit murabahah, pembiayaan ya. Nah terus saya melakukan pembayaran angsuran, ya kan. Nah di angsuran itu ada bagian pokok, ada bagian margin itu. Ya memang nasabah itu kebanyakan nggak tahu kalau dia tidak dikasih namanya schedule pembayaran gitu kan. Nah, tapi kalau bank pasti tahu, maunya angsurannya itu 3 juta. Nah, 3 juta itu terdiri dari 2 juta pokok ya, 1 juta itu margin, ya kan. Nah, yang dibagi hasil kan yang mana? Yang marginnya aja, yang 1 juta. Nah, itu kan. Jadi artinya kita di orang di accounting-nya itu kan harus punya kemampuan untuk mengumpulkan itu kan margin-margin yang di apa namanya dibayar oleh si nasabah nanti akan dibagikan kepada deposan itu. Jadi saya ingin menjelaskan tentang itu sehingga kita harus tahu cara hitung-hitungannya. Karena nanti ada 2 metode ya. Ada 2 metode melakukan perhitungan margin yang akan dibagikan. Tapi sebelumnya ini saya hubungkan dengan produk liability yaitu deposito. Ya, karena kemarin deposito itu belum dibahas secara mendalam ya. Nah, karena disinilah biasanya ada timbul perdebatan ya kan tentang menggunakan margin yang mana nanti kan. Nah, kalau ini ya, kalau apa namanya, kalau tabungan sama giro itu tuh udah jelas. Kemarin makanya kan saya apa namanya, saya kan memberikan kepada Anda cara menghitung apa namanya bagi hasil di tabungan itu dilakukannya pasti per akhir bulan, akhir bulan ya. Jadi pokoknya kalau sekarang bulan Maret ya, bulan Maret berarti tanggal 31. Nanti kalau bulan April tanggal 30. Tabungan sama giro ya, pasti itu. Pasti per akhir bulan. Nggak ada tuh tabungan dibagikan di tengahnya. Nah, apa namanya, saldo yang digunakan adalah saldo rata-rata, ya kan? Saldo rata-rata itu Anda sudah tahu cara ngitungnya. Saldo rata-rata dikali jumlah hari di dalam bulan tersebut, ya kan? Atau kalau di syariah ya tinggal bagi 12 saja. Nah, tapi kalau deposito itu jatuh waktunya tuh bisa di tengah-tengah. Ya, kan deposito itu kan akadnya kan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan kan. Nah jatuhnya tuh bisa di tengah-tengah. Jadi tidak selalu di akhir bulan. Pamannya ini yang Pak Amir ya. Pak Amir nomor 1 nih. Pak Amir tuh dia deposit. Nah ini tulisannya investasi di sini. Kalau di sini kita bilang investasi, bukan deposito ya. Bukan deposito, tapi sebenarnya akadnya akad deposito. Cuman kata-katanya kan investasi. Kenapa? Karena akadnya akad mudharabah kan. Akadnya akad apa namanya kerjasama di mana kita sebagai sohibul mal ya kan atau investor kan kita yang mau invest ke situ. Jadi istilahnya itu tanggal investasi. Ini penting buat Anda. 6 Juni, 6 Juni nah ini kita tahu nggak masalah 6 Juni. Maka jatuh temponya tuh 6 Juli. 1 bulan ya. Kalau umpamanya Anda deposito 7 Juni, jatuh temponya pasti tanggal yang sama. Kecuali dia hari Minggu. Kalau hari Minggu dia mundur. Gitu kan banyak jatuh temponya Minggu atau jatuh tempo Sabtu. Kalau jatuh tempo Sabtu berarti lompatnya 2, Sabtu kosong, Minggu juga libur, Senin. Gitu. Nah, tapi kan berbeda sama tabungan, itu kan
Jatuh temponya bisa di mana ya, bisa tanggal 5, bisa tanggal 6, bisa tanggal 7. Itu memang setiap hari ada. Setiap hari, mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, sampai tanggal 31 pasti ada. Karena orang kan datang kan beda-beda ya. Ada yang datang sekarang, Pak, saya mau deposito Pak sebulan. Nanti ada besoknya lagi yang datang, Pak. Nah, ini ada permasalahan kalau terutama bank itu, bank syariah itu tidak punya sistem. Dia nggak punya sistem hitungnya. Ini saya kasih contoh permasalahannya. Ya. Ini kan Pak Amir, ya kan depositonya kan tanggal 6 Juni ya kan. Maka jatuh tempo tanggal berapa? Tanggal 6 Juli kan? Sini ya, 6 Juli. Tapi bagi hasil dilakukan kan tanggal 30 Juni, setiap akhir bulan. Bagi hasil yang akan kita laporkan itu kan 30 Juni, 31 Juli ya kan, 31 Agustus. Nah, jadi untuk Pak Amir ini gimana? Contohnya. Karena Pak Amir kan jatuh temponya 6 Juli. Ya, 6 Juli kan. Nah, jadi begini, untuk yang periode ini periode 25 hari, ya kan? Periode 25 hari, artinya dari 6 Juni sampai 30 Juni. Ya, ini kita bisa ngitung karena kan untuk yang 30 Juni yang sekarang mau kita bagikan, itu kan memang sudah ada laporan distribusi yang akan kita bagikan, ya kan? Nah, tapi permasalahannya begini, ini kita sekarang di sini nih. Nah, sekarang untuk yang profit yang ini, bagi hasil yang sampai tanggal 6 Juli, ini pakai bagi hasil yang mana? Pakai bagi hasil yang sebelumnya, bulan sebelumnya, atau pakai bagi hasil yang sedang berjalan, ya kan? Karena kalau kita pakai bagi hasil yang sedang berjalan, ya kan, umpamanya di sini, ini kan belum bisa dibagi hasilkan. Bagi hasilnya tanggal 31 Juli. Sedangkan ini udah periode ini nih, yang merah batanya Anda lihat ya. Jadi yang sini gampang memang bulan lalu. Nah, gitu sehingga kalau yang bank-bank yang nggak punya atau koperasi yang nggak punya sistem, dia bingung nih. Nah, kan yang ini mau pakai yang mana ini? Yang periode yang 5 hari ini kan total 30 hari ya. Antara 6 Juni sampai 30 Juni itu 25 hari. Tambah 5 hari. Kalau 25 hari bisa. 5 hari gimana? Ya kan? Nah, sehingga dulu bank-bank tuh banyak yang karena ngitungnya bingung, dia udahlah pakai yang bagi hasil bulan lalu, rate-nya bagi hasilnya berapa persen, namanya deposito itu 5%, ya udah pakai bulan lalu. Nah, ini kan ada masalah. Kenapa? Karena bisa jadi bagi hasil yang bulan Juli, ya kan, lebih tinggi dibandingkan yang bulan Juni, gitu. Bisa jadi. Atau terbalik, ya kan, lebih kecil, ya kan. Kalau umpamanya lebih tinggi, berarti nasabahnya rugi, ya kan. Kalau ya rugi karena dia kan harusnya dapat yang lebih tinggi tapi pakai yang lebih rendah. Kalau dia lebih kecil, ya kan, maka nasabahnya untung. Ya, gitu kan. Ya walaupun di sini kan kasarnya kan seperti saya bilang tadi ada teori yang tentang bank memberikan bagiannya, itu kan yang disebut dengan ihsan itu kan, atau tanazul hak, itu bisa saja ini dilakukan, tapi kan bagusnya kan real ya. Ya bagusnya real. Jadi artinya bagi hasil bulan Juli ya nanti kita pakai sesuai dengan bagi hasil bulan Juli gitu kan, bukan yang bulan sebelumnya. Jadi itu ya. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka bank syariah sekarang yang sudah punya sistem kayak BSI itu, jadi mereka melakukan bagi hasilnya tuh secara harian. Jadi setiap hari itu udah ada keluar bagi hasilnya, dihitung per hari gitu. Kenapa? Karena setiap hari kan ada deposito jatuh tempo kan, bukan Pak Amir aja. Ini contohnya Pak Amir, Pak Aman, kebetulan Pak Amir tanggal 6, Pak Aman tanggal 5 kan, Pak Datuk tanggal 14, Pak Aman tanggal 19, Pak Angkus ini kan contohnya 5. Kalau di BSI kan udah jutaan, berarti tiap hari ada yang jatuh tempo kan. Karena nggak bisa perlakuan begini umpamanya. Dulu kan ada transaksi antar bank ya kan. Kalau transaksi antar bank itu dulu banknya masih bisa marginnya tuh bisa belakangan. Karena kan kalau bank sama bank itu kan, atau pihak kedua ini dalam ini ya, bank sama bank itu ada kantornya kan jelas, pegawainya juga jelas kan, jadi pasti dia nggak akan lari kan. Jadi contohnya ini ya, dia umpamanya bank A pinjamin ke bank B, ya
kan? Maka kalau ngitung bagi hasilnya untuk yang pada saat jatuh tempo, ya kan, itu bisa apa namanya untuk yang tanggal ini kan jelas. Untuk yang sisanya itu dibaginya tanggal 31 gitu. Nanti ditambahin. Antara tanggal ini dikembalikan hanya pokoknya aja. Jadi umpamanya Bank A pinjam Bank B kan. Berarti kan Bank B itu dari Bank A minjem itu kan apa namanya harus ini kan harus bayar gitu kan. Bayarnya berapa itu apa namanya menggunakan bagi hasil yang nanti akan jatuh tempo. Jadi pokoknya dulu dibayar. Nanti pada apa namanya jatuh tempo, nah, dia baru nambahin. Gitu. Itu kalau bank. Tapi kalau nasabah mana mau begitu, ya kan? Nasabah nggak ada tuh yang Pak nanti kita kembali dulu pokoknya Pak ya, atau kita bayar dulu lah yang bulan Juni. Nanti sisanya kita bayar kalau tanggal 31. Wah, nggak bisa, Pak. Saya udah mau ngambil pokoknya, saya udah mau pindah kota nih. Nggak bisa. Nggak bisa begitu kalau untuk nasabah. Ya pokoknya udah kembali aja pokok sama bagi hasilnya, ya kan? Sementara bagi hasil di sini kan kalau kita pakai sistem yang lama kita nunggu, ya nggak bisa, belum ada. Ya ini salah satu perbedaan syariah sama konven. Kalau konven bisa dihitung karena memang dia accrual kan, dia diakui dulu di depan sekian ya kan untuk atau apa bunganya. Kalau syariah kan nggak bisa, cash basis kan nunggu dulu. Kalau pakai per tanggal 31 ya kan. Nah, maka kita menggunakan bagi hasil harian. Itu ada dasar fatwanya nggak Pak? Nah, ini ada dasar fatwanya. Nah, ini nomor 14 ya. Fatwa nomor 14 di SMUI tahun 9/2000 kan. Sistem distribusi usaha dan lembaga keuangan syariah. Nah ini. Pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem accrual basis atau pengakuan profit secara harian, ya, bulanan maupun cash basis, bisa dua-duanya. Tapi dalam administrasi keuangan aja. Ya kan di sini ada tanda bintang akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya, itu namanya cash basis. Sedangkan accrual basis adalah prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode, ya kan, atau sampai harian gitu kan. Itu praktiknya kayak gitu kalau di base harian. Jadi, nah tapi kalau nanti mau didistribusikan itu harus pakai cash basis. Pada waktu mau didistribusikan tuh harus pakai cash basis. Ya, jadi sistem itu boleh dikatakan kalau kita bicara cash basis itu sama dengan sistem Gojek. Ya kan? Gojek itu kan kalau bagi berapa yang kita dapat, itu kan kalau berakhirnya hari itu kan dia udah pulang ya kan baru dibagi. Dihitung berapa kali dia melakukan transaksi GoRide ya kan, nanti nganterin orang, berapa kali dia melakukan transaksi GoSend ya kan, berapa kali dia GoFood ya kan, real. Jadi benar-benar real yang dia dapetin uangnya itu yang kita bagi gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya pengakuan ya kan. Pengakuan kan bisa aja begini, oh tadi Pak saya ada yang order kan Pak, cuman itu ordernya dibatalin ya kan, atau sifatnya pengakuan nggak bisa. Nah tapi kalau untuk pencatatan boleh. Nah, jadi kalau sampai di day-nya atau harinya itu tidak ada pendapatan masuk karena ada yang umpamanya kredit macet gitu kan, sehingga ada angsuran tidak masuk. Nah itu baru nanti kita lakukan penyesuaian di situ karena ada dana yang tidak masuk ya kan bayarannya. Jadi ini kita bisa bikin daily profit sharing namanya. Jadi daily. Karena tadi permasalahannya nggak mungkin kita nunggu ya kan, nunggu bagi hasil yang tadi kan kalau kita lihat ini kan, nah, kalau kita bilang Pak, Bapak nanti bagi hasilnya
tanggal 31 ya baginya. Kita sekarang kembali pokok dulu. Mau nggak kira-kira kayak gitu? Nggak mau kan, di sini ada opportunity juga kan. Opportunity juga. Pasti dia mintanya semua. Pokok sama margin, Pak, semuanya. Gitu. Jadi itu adalah apa namanya perlakuan pembagian profit kalau di deposito ya. Deposito itu di tengah-tengah jatuh temponya. Jarang yang tanggal akhir bulan ya, ada aja. Tapi kan kita kalau dalam pelayanan kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa. Kalau pelayanan kita kan nggak bisa, umpamanya ada orang datang tanggal 5, ya kan, saya mau deposito, terus Anda bilang tanggal 31 aja Pak datangnya, kan nggak bisa. Pokoknya kalau ada orang deposito ya dilayani, mau tanggal berapa aja. Gitu ya. Jadi apa namanya itu perlakuan deposito yang Anda ketahui, dan karena ini masalah perdebatan ya, terutama kalau yang nggak punya sistem ya, seperti apa namanya koperasi gitu kan. Kalau nggak punya sistem, dia langsung apa yang dilakukan oleh koperasi yaitu dia hanya membagi berdasarkan profit yang bulan kemarin berapa gitu kan, dia masukin. Tapi yang lebih parah lagi, bukan masukin yang pakai bulan kemarin, karena dia juga nggak punya sistem, maka dia menggunakan perhitungan konvensional, yaitu menggunakan formula bunga kan. Nah itu, jadi sehingga apa namanya dia telah mempraktekkan riba di situ. Ini penting ya, karena kalau kita minta dia distribusi bagi hasilnya yang seperti Anda buat, itu juga dia nggak bisa nunjukin gitu loh, nggak bisa nunjukin dia. Coba kita minta, Pak, Bapak ada distribusi bagi hasilnya nggak? Yang Anda buat tuh nggak ada, dia nggak buat, ya kan? Kalau nggak buat berarti Anda ngitungnya gimana tuh bagi hasilnya? Ini kan tinggal dikaliin aja Pak katanya. Berarti Anda itu memfikskan modal atau Anda memastikan pendapatan modal, ya kan? Kalau Anda memastikan pendapatan modal berarti Anda melakukan riba. Karena modal itu nggak bisa dipastikan pendapatnya. Modal kan tergantung hasil usaha ya. Gitu ya. Jadi pengetahuan tentang ini penting ya, karena nanti prakteknya di lapangan itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan karena yang nggak tahu dia cara menghitung bagi hasil ya kan, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita melakukan perhitungan pendapatan dari sisi aset, ya kan? Jadi kalau kita ada pendapatan dari sisi aset, apa contohnya? Angsuran murabahah. Angsuran murabahah itu loh, umpamanya saya ngambil pembiayaan ke bank syariah, ya kan? Terus contoh ya, umpamanya yang kemarin aja deh, ambil mobil harganya 150 juta, ya kan? Terus saya DP 50 juta, ya kan? Nah, marginnya 30 juta, ya kan, contohnya. 180 juta, ya. Lalu, Pak, angsurannya 3 juta, kayak gitu kan. Untuk 5 tahun, umpamanya kayak gitu kan. Nah, di angsuran yang saya akan bayar tuh bulan depan, 3 juta itu sama bank itu sebenarnya sudah dipisah. Ya. Pisah bagian pokok sama bagian margin. Contohnya bisa aja, contohnya nanti kan hitung-hitungan lengkapnya kan itu akan saya demonstrasikan ya. 2 juta bagian pokok, 1 juta bagian margin. Itu kenapa dipisah kayak gitu? Karena itu kenapa sih dipisah? Ya karena marginnya ini mau dibagi hasilkan. Yang marginnya itu kan nanti dibagi untuk yang nasabah deposito kan. Jadi pembayaran dari saya itu 1 jutanya itu akan dibagi antara bank sama nasabah deposito. Karena kalau enggak yang deposito dari mana dong hitungnya? Jadi makanya Anda perlu tahu cara ngitung marginnya itu kan, cara ngitung margin yang akan dibagi hasilkan. Apalagi kalau nasabahnya banyak, ya kan nasabahnya kan kalau BSI udah ratusan ribu, jutaan kali. Kalau nggak pakai sistem gimana? Berapa yang bagi hasilkan? Kan harus real sesuai dengan angsuran kan. Angsurannya berapa dia?
itu dimasukin semua, nanti margin dikeluarkan. Nah, itu kalau yang kemarin yang saya tunjukkan di apa namanya atau di PR itu kan itu sudah apa namanya udah dalam diketahui pendapatan yang akan didistribusikan sekian, ya kan, itu kan Anda tinggal ngerjain gitu. Padahal untuk dapatinnya itu waduh, orang accounting itu sampai istilahnya jatuh bangun itu ngurusin pendapatannya itu. Nah, tapi kan kalau nggak dibantu sistem itu, kalau dipakai sistem ya nggak masalah gitu kan. Itu kan tinggal diperiksa aja. Nah, sekarang yang perlu Anda ketahui adalah tentu metodenya, ya kan, metode. Nah, ini apa namanya, metode aset manajemennya atau metode pricing manajemennya itu ini adalah metode, ini saya bilangnya metode pembebanan margin, atau bagaimana cara menghitung margin pada transaksi aset, ya kan gitu. Di asetnya tuh aset syariah tentu kan, murabahah gitu kan, istisna itu ya. Nah, tapi yang mau saya ajarkan di sini ini adalah yang aset yang murabahah sama istisna dulu, sama yang ijaroh kalau dia apa namanya jangka panjang nggak berubah gitu. Tapi kalau yang mudharabah musyarakah itu nggak bisa apa namanya diprediksi ya, karena memang kan sesuai dengan naik turunnya bisnis. Tapi kalau yang apa namanya yang sistemnya jual beli itu kan marginnya sudah pasti, ya kan. Kalau murabahah kan transaksinya harga beli, umpamanya tadi harga beli itu mobil 150 juta, margin atau profit 30 juta, nah, nanti ada harga jual istilahnya. Harga jual 180 juta. Nah, itu kalau di konvensional itu namanya kreditnya. Kreditnya 180 juta. Nah, kalau di syariah, ini Anda mindset-nya jangan bilang itu harga kreditnya. Itu harga jualnya. Gitu. Istilahnya harga jual, karena akadnya begitu. Harga jual. Nah, jadi harga jualnya berapa? Ya, nanti yang kita cicil itu harga jualnya. 180 juta dikurangi dengan uang DP 50 juta, sisanya itu namanya sisa harga jual. Nah, ini mulai sekarang mindset-nya harus berubah. Jangan bilang apa outstanding kredit ya atau sisa kreditnya berapa Pak yang di bank syariah, ya kan? Karena istilahnya memang sisa harga jual nanti, ya istilahnya itu. Walaupun secara kalau hitung-hitungan kan tentu nanti bisa saja sama, boleh gitu kan. Nanti kenapa ini Anda perlu tahu? Karena ini kan Anda sudah masuk cara menghitung atau cara mengelola aset ya di bank syariah. Nah, sedangkan ini metode pembebanan marginnya, ini ada 5 nih paling enggak caranya. Walaupun nanti yang kita pelajari hanya 2 saja cukup. Karena yang sisanya itu ya boleh dibilang nggak ada prakteknya di bank syariah. Ya kan? Yang pertama itu adalah metodenya namanya flat rate. Nah, flat rate ini yang sesuai syariah. Karena saya bilang gitu sesuai kenapa? Karena dulu waktu awal apa pendirian bank syariah hanya ini yang diakui, yang flat rate ini. Yang kedua kan effective rate sekarang. Effective rate itu sebenarnya anuitas. Ini anuitas. Ini namanya ini garis miring, ini anuitas. Effective rate atau ini mungkin kalau bahasa lebih lugasnya lagi itu bunga per tahun. Bunga per tahunnya berapa? Jadi kalau kita apa namanya mau tahu perbandingan ya kan begitu kan, karena kalau orang banding-bandingin itu kita membandingkannya dengan sesuatu patokan yang sama benchmarkingnya. Contohnya gini ya, saya ambil pembiayaan di bank syariah ya kan, dia akan nanya gini Pak, itu di bank syariah angsurannya berapa Pak kan gitu, sebutin angka 3 juta ya kan Pak. Itu berapa lama Pak baru penyicilnya? 5 tahun Pak. Berarti 5 tahun ya kan. Terus harga jual atau
orang bilang pokok kreditnya. Pokok kreditnya berapa, Pak? Pokoknya 180 juta. Ya kan? Nah, terus tambah lagi DP-nya berapa? Nah, itu lalu Anda hitung. Anda menghitung dengan jargon yang sama atau suatu benchmark atau tolok ukur yang sama kan gitu kan. Atau kita membandingkan itu dengan tolok ukur yang sama. Maksudnya gini, Pak. Mas ya. Maksudnya gini. Tolok ukur yang sama itu bahasanya tuh kalau namanya metodologi namanya apple to apple. Apple to apple tuh jadi kalau kita bandingkan itu apel sama apel. Jangan kita bandingkan apel sama pokoknya durian. Apel sama durian enakan mana, Mas? Ya tergantung selera. Kalau saya contohnya ya, saya bilang enakan durian. Tapi ada saudara saya baru nyium baunya aja udah muntah dia. Jadi nggak bisa dibandingin. Anda kalau bandingin tuh jangan apel sama durian, apel sama apel. Kalau Anda penyuka durian ya Anda tinggal bandingkan durian montong sama durian musangking itu enakan mana. Itu benar. Dibandingin durian tuh durian ya kan. Tapi jangan apel sama durian, nggak bisa. Apel sama jeruk aja nggak bisa juga. Karena ada yang suka jeruk, ada yang nggak suka apel. Jadi nggak bisa. Nah, jadi kalau Anda bandingin durian montong sama durian itu boleh. Atau apel Malang sama apel Washington gitu kan, boleh. Apel Malang agak asem, Pak. Kalau apel Washington manis, tapi agak gebos atau apa. Gitu. Jadi pada saat kita ngomong itu ada. Jadi sehingga nanti kalau Anda bandingkan yang di syariah atau yang di konven itu Anda punya dasar ya. Anda punya dasar melakukan perbandingan. Nah, biasanya apa namanya? Yang dijadiin ini itu apa namanya? Ini nanti ada istilah IRR atau setara bunga per tahunnya berapa sih gitu. Oh, nanti Anda tuh biasanya akan semakin nyata kalau Anda bandingkan dua bank ya, atau mungkin Anda bandinginnya sama leasing gitu kan, umpamanya leasing nawarin pembiayaan leasing syariah ya, pembiayaan syariah ya kan untuk pengadaan mobil gitu kan umpamanya. Anda mau beli mobil itu kan ada cicilannya, ada DP-nya dan sebagainya. Sehingga nanti Anda bisa mengatakan oh lebih murah daripada bank syariah gitu kan. Oh lebih mahal daripada bank syariah. Tapi cara bandinginnya bukan dengan cara bandingin angsuran gitu kan. Umpamanya oh di sini angsuran saya 3 juta Pak, baru berapa? 2 juta. Ya itu kalau jangka waktunya sama kan, kalau jangka waktunya beda. Dan Anda nggak tahu juga DP-nya berapa kan. Nah, DP-nya berapa tuh? Anda bisa jadi kita angsuran 3 juta karena DP-nya kecil kan, dia 2 juta karena DP-nya gede gitu. Ya kan, kalau DP gede otomatis pasti angsuran lebih kecil. Jadi yang mempengaruhi angsuran itu pertama DP ya kan. Kedua adalah pokok angsuran, pokok kreditnya itu sendiri. Yang ketiga jangka waktu, ya kan. Yang keempat ya bunganya, yang ada 4 tuh bisa mengaruhi. Jadi itu. Nah masalahnya di kita itu kan sekarang kalau di syariah itu pendapatan halal kan. Pendapatan halal itu contoh kalau kita ada pendapatan dari yang konvensional bank ya, itu kan yang mau dibagikan kan semuanya bunga ya kan, pendapatan bunga itu kan nanti akan dikurangi dengan biaya bunganya kan, bunganya itu kan haram, jadi kalau dibagi ya tetap aja haram juga kan. Yang kedua adalah cara membaginya. Jadi kalau saya tuh mengibaratkan selalu roti ya, roti itu kan lebar begini roti ya, roti. Nah, kita mau bagi rotinya yang mau kita makan, ya kan? Yang kita makan. Kenapa saya bilang gitu makan? Karena kan nanti bagian itu kita kasih ke orang deposito ya kan? Dibagi ya bisa dimakan. Kenapa? Karena nanti kan dikreditnya ke tabungan. Tabungan kan kita ambil ATM. ATM-nya kita pakai beli makan. Ya dimakan. Ya kan? Jadi ini roti gede segini nih. Itu kita cara bagi yang mau kita bagi bisa lurus ya, kita motongnya lurus tuh rata, tapi sebagian kecil aja kan, bagian marginnya kita potong, nah itu kita bagi. Nah itu namanya flat rate kalau lurus.
Tapi bisa aja kan cara motongnya miring, agak miring ke kanan gitu loh. Jadi slice miring ke kanan. Jadi artinya bagian roti yang mau kita bagi itu gede dulu, depannya itu gede, jadi gede, besar. Nanti bakal makin kecil. Nah, itu yang pakai bunga. Nah, itu gede dulu, besar dulu. Nah, jadi itu adalah metodologi bagaimana pembagian itu dilakukan di bank syariah atau di bank konvensional. Nah, kalau bank syariah itu kenapa dia tadinya tuh apa namanya menggunakan flat rate ya? Karena memang ini fatwa awalnya demikian sesuai dengan PSAK 102 ya kan? PSAK 102 itu mengatakan bahwa baginya rata. Terus kan karena banyak komplain ya kan dibuat fatwa darurat ya kan, daruriyah ya kan, dibuat daruriyah itu karena banyaknya bank syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional ya kan, karena dia dalam bentuk UUS, unit usaha syariah. Kalau unit usaha syariah itu kan berarti belum spin off ya, belum spin off kan. Nah, karena belum spin off, dia ngikutin cara pembukuan bank konven. Karena kalau dia mengikuti cara bagian yang syariah itu rugi, ya gitu, rugi. Kenapa ruginya? Karena yang menggunakan anuitas ini itu menggunakan konsep time value of money. Ya, time value of money itu nilai waktu terhadap uang. Nanti saya ceritain ya. Pokoknya ini dua ini dulu yang dilihat lah. Kalau ini nggak ada nilai waktunya, gitu. Jadi apa namanya? Jadi namanya time value itu kan pasti ada nilai waktunya ya. Nilai waktu. Jadi umpamanya dengan bertambahnya waktu, itu kan namanya time value of money ya. Dengan bertambahnya waktu, maka nilai dari kewajiban kita itu akan nambah, ya kan? Nah, tapi kalau di syariah, ya kan? Kalau di syariah itu konsepnya kan bukan time value of money, ya kan? Konsepnya apa? Konsepnya itu adalah yang disebut dengan economic value of time. Maaf, economic value of time. Jadi artinya kita kalau ingin mendapatkan tambahan pendapatan ya dari suatu aktivitas perekonomian itu harus ada unsur kerjanya dulu atau yang disebut dengan economic value. Ya, jadi kalau kita kerja baru kita mendapatkan hasil. Ini penting ya, ini supaya Anda tahu persis perbedaannya. Satu, yang kedua adalah penerapannya di bank syariah. Nah, contohnya gini, economic value of time. Economic value of time contohnya saya sama-sama dealer mobil, ya kan? Nah, saya itu bisa jual mobil sebulan aja dulu ya. Sebulan itu saya bisa jual mobil 10 mobil. Nah, Anda itu cuma bisa jual mobil 5, ya kan? 5 mobil aja. Nah, itu kalau umpamanya dibandingkan Anda itu kira-kira lebih profitnya lebih banyak mana? Lebih banyak yang 10 atau yang 5? Ya, pasti yang 10 lah. Profitnya lebih banyak kan per satu mobil itu untung berapa kan, contohnya jual beli mobil, satu mobil setahu saya ya katanya bisa untung sampai 2 juta sampai 5 juta kan, jual beli. Nanti kalau sering kan ya pasti lebih. Kalau 10 berarti 2 juta kali 10 saya bisa untung 20 juta sebulan. Sementara Anda yang 5 juta itu untungnya 5 kali 2 10 juta, setengahnya saya. Jadi itu ada economic value-nya namanya. Ya kan, dari transaksi yang kita lakukan itu ada economic value of time-nya. Nah, tapi kalau di konvensional itu kan sistem perhitungan pendapatan dana yang masuk itu tidak menggunakan economic value of time atau hasil kerja, tapi dia berdasarkan formula, ya kan gitu. Formula kan dia, formula riba namanya, ya kan. Formula riba itu kan saya pernah kasih tahu ke Anda ya kan. Kemarin tuh cara ngitungnya kalau di konvensional itu kan menggunakan bunga sederhana kan. Kalau yang di deposito ya, kalau yang konvensional nih,
Jadi bunga sederhana itu maksudnya linier gitu loh. Linier itu pokok ya dikali bunga dikali jangka waktu hari ya bagi 365. Itu kan linier karena nggak ada pangkatnya kan. Nggak ada kuadratiknya tuh nggak ada. Nah, ini yang produk. Tapi kalau di kredit ya, konvensional kalau di kredit itu formula bunganya itu nggak pakai kuadratik atau bahkan lebih dari kuadratik tergantung waktunya. Kalau umpamanya dia itu 5 tahun ya pangkat 5. Kalau dia 4 tahun ya pangkat 4 gitu kan. Jadi itu kuadratik. Nah, itu yang disebut dengan apa? Bunga berbunga, ya kan? Nah, bunga berbunga ya. Nah, itu ya. Jadi nanti dalam perhitungan ini anuitas kita menghitung dengan cara bunga berbunga. Nanti kita menggunakan Excel ya untuk menghitung itunya ya. Tapi kalau flat rate ini enggak. Ini kita enggak menghitung dengan cara bunga berbunga supaya Anda tahu perbedaan antara penggunaan flat rate dan anuitas ya kayak gitu. Nah, sekarang caranya kan cara ngitungnya yang penting ya. Oke, jadi Anda baca metodenya ya. Metodenya adalah flat rate menggunakan metode pembelian margin yang rata. Ya kan tadi kepotong roti itu rata, lurus. Jadi contohnya bagian pokoknya itu roti yang gedenya ya kan, roti yang gedenya. Marginnya itu yang potongan yang kita potong itu, yang di sebelah kanan itu kita potong, itu namanya margin. Atau kalau di konvensional bunganya lah gitu kan. Nah, kenapa kita perlu bicara ini? Karena nanti yang bagian yang kita potong itu mau kita bagi hasilkan. Kalau kemarin PR-nya kan itu kan sudah given ya diketahui ya, umpamanya pendapatan bagi hasil sekian ya kan. Nanti Anda tinggal masukin ke laporan apa distribusi bagi hasil Anda masukin. Padahal aslinya itu untuk mendapatkan angkanya itu kan udah usaha yang luar biasa besarnya karena banyak sekali nasabahnya kan kita. Nasabah kredit itu banyak sekali besar ratusan ribu. Ya kan? Nah, tapi ini metodenya rata sama semua nanti saya kasih tahu ya contohnya kayak gini ya nanti sini. Nah ini ya contohnya ini ya contoh umpamanya ini dengan pembanding yang sama ya kan kredit 120 juta ya kan itu cicilan atau angsuran pembiayaan tuh 6 juta semua sama per bulan. Ini kalau dia nyicilnya 6,6 ya. Lalu marginnya atau profitnya itu 649.838 sama semua. Gitu. Nah, walaupun di nasabahnya tahunya saya bayarin 6,6 ya kan 6.649. Nasabah tahunya begitu. Sama apa namanya? Tapi nasabah kadang-kadang ada yang minta pengen tahu gitu kan, ya silakan. Tapi kalau apa namanya biasanya dia cuma tahu ini saya bayar 6,6. Nah, ada bagian dari pembayaran itu ada yang kita bagi hasilkan. Yang dibagi hasilkan yang mana? Yang ini 649.838. Nah, itu. Nah, ini Anda harus tahu ya. Nah, tapi kalau di konven cara ngitungnya nggak kayak gitu. Nah, ini cara ngitungnya kayak gini nih. Sama-sama 6,6 ya, Anda lihat ya. Sama-sama 6,6 tapi cara motong rotinya itu miring ke kanan. Jadi dia gede dulu di atasnya. Anda bisa lihat sini. Margin atau bunga ini 1,2 ya kan. Gede dulu ya. Bulan Mei, bulan Juni menurun nah, kayak gitu. Nah, sehingga Anda lihat aja ini.
2 kali lipat kan. Margin di bank syariah itu yang ini 649, nah kalau di bank konven itu 1,2. Sama-sama 1,6. Jadi di sini marginnya dulu gede, baru pokoknya itu kecil. Nah, nama pokoknya bagian pokoknya makanya makin besar. Itu dengan kata lain, time value of money itu lebih menguntungkan pemegang modal kan. Kapitalis itu memihak kepada kapital. Ya, kan? Ya, jadi dia ambil untung gede dulu, pakai formula. Ini supaya lebih jelas ini. Karena itu dulu kan nggak boleh. Jadi bank syariah itu hanya boleh pakai yang metode ini. Metode ini kan nggak boleh. Tapi kan sekarang udah boleh. Nah, pakai pakai fatwa nomor 84 yaitu ya. Itu akan dulu. Jadi pakai fatwa nomor 84 itu dibolehkan karena bank syariah masih dalam masa pertumbuhan, ya artinya masih banyak yang uus kan, masih banyak yang kecil, sehingga yang mau nyuntik dana ke bank syariah itu kan bank konven biasanya induknya ya. Dia kalau pakai metode ini, dia bilangnya oh, saya rugi gitu kan gitu. Nah, jadi saya nggak mau Pak gitu kan. Akhirnya bank OJK ya dia ngalah gitu kan, diskusi sama DSN sehingga diperbolehkan sekarang. Kan. Tapi ini pada dasarnya ini penerapan time value of money. Penerapan. Jadi time value of money itu sebenarnya penerapan dari cara membayar kredit di bank konven itu penerapan konsep time value of money. Karena semua itu berasal dari konsep lalu diterapkan. Jadi cuma time value of money itu bukan cuma di kepala konsep gitu. Itu udah sudah diimplementasikan. Ini saya contohkan aja ya. Ini yang bank syariah dulu ya, cara ngitungnya beda. Ini contohnya, ini metode flat rate ya kan. Nah, metode flat rate itu contohnya ini adalah ada financing ya kan, atau pembiayaan sebesar 120 juta. Ya. 120 juta, jangka waktu 2 tahun dengan margin 12% per tahun flat rate. Nah, kata-kata flat nih. Nah, ini kata-kata flat rate ini maksudnya motong kuenya tuh lurus gitu. Lurus tegak gitu kan. Jadi pokoknya berapa, marginnya berapa. Nah, cara ngitungnya gimana? Pokoknya berapa, marginnya berapa, Pak? Nah, ini ada cara ngitungnya. Jadi umpamanya 2 tahun ya kan. Margin flatnya 12%. Maka cara ngitung angsurannya dulu. Angsurannya itu adalah 120 juta ditambah 120 juta dikali 12% dikali 2 tahun dibagi 24. Nah, dapat 6,2. 6.200.000. Ya. Ini angsuran. Nah, cara ngitung angsuran pokoknya gimana? Ya langsung dari utang pokoknya, ya kan? Utang pokoknya ini kan dibagi 24. Nah, itu saya sebut motongnya rata gitu loh. 120 juta bagi 24 itu motongnya rata tuh. Bagi 24 aja gitu langsung. Dapat 5 juta. Sisanya kan 1,2 kan? Dari mana? Ya ini sesuai juga perhitungan rata. 12% kali 1/12. Karena per bulanan kan dikali pokok 120 juta yang rata itu. Jadi sehingga dapat 1,2. Jadi kalau kita lihat di sini 5 juta ditambah 1,2 itu dapat angsuran 6,2. Ini yang saya maksud bahwa di dalam angsuran cicilan yang Anda bayar itu ada unsur pokoknya, ada unsur marginnya. Gitu. Kenapa ini mesti begitu? Karena kan kita harus bagi hasil tiap bulan. Ya kan, bagi hasil tiap bulan. Yang mana yang mau dibagi hasilkan? Yang ini nih, yang angsuran marginnya. Kalau pokok kan memang haknya si nasabah kan nggak bisa dibagi kan, pokok ya kembali kan, itu kan modal si nasabah. Jadi nggak mungkin kita potong. Kalau kita potong berarti kita menggasap uang orang itu kan, istilahnya maling. Yang kita bagi hasilnya aja. Nah, tapi kan ada metodologinya kan, metodologinya pakai yang flat rate atau yang ini, yang effective rate atau yang disebut anuitas. Nah, sekarang saya akan
membagikan kepada Anda cara yang dikonven, ya kan, dikonven. Ini ya, coba Anda lihat. Jadi ini ada time value of money. Time value of money itu kan saya bilang itu adalah konsep nilai waktu terhadap uang kan. Jadi kalau umpamanya waktu itu bertambah 1 hari atau bulan, itu dia akan secara otomatis menambah nilai. Bunganya itu nambah begitu kan. Nah, ini yang disebut dengan riba nasiah. Jadi riba nasiah itu riba karena bertambahnya waktu, ya kan? Nah, itu. Cuman zaman sekarang itu kan dia pakai rumus. Karena kalau yang tidak sesuai bertambah waktu tapi sesuai dengan jatuh temponya baru bertambah, itu namanya riba jahiliyah. Jadi umpamanya saya pinjam ke Anda 10 juta, ya kan? Tolong kembali sebulan lagi, Pak ya. Selama kita bayar dalam tempo waktu sebulan, maka itu nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Ya, jadi adanya pokoknya aja dikembalikan. Ya kan? Tapi kalau umpamanya kita lewat 1 minggu, ya kan? Mungkin macam-macam kan karena ada kewajiban lain, maka baru dikenakan bunga, ya kan? Persis prakteknya kartu kredit. Ya, jadi kalau ada kartu kredit itu kan kalau kita bayar tepat waktu, nggak kena bunga. Coba Anda telat aja 1 hari, 2 hari aja telat. Itu bunganya dihitung bukan 2 hari, bunga dari awal. Dari awal Anda belanja itu kan, Anda belanja apa umpamanya? Beli laptop harga 3 juta, gesek kan. Nah, sekarang tanggal 31 ya, nanti tempo tanggal 30 kan contohnya. Tapi Anda bayar tanggal 5 gitu kan. Ngitungnya bukan 5 hari, tapi ngitungnya dari awal tanggal 30 bulan ini. Jadi 1 bulan lebih 5 hari. Jadi itu, tapi itu kategorinya riba jahiliyah karena nerapin bunganya setelah jatuh tempo gitu kan. Tapi kalau yang dipraktekkan di bank konven itu riba nasiah. Riba nasiah itu dari awal Anda sudah kena bunga per hari bahkan. Saya bilang per hari kenapa? Karena kalau Anda bayar dipercepat, ya kan? Makanya Anda pinjam duit nih, pinjam duit 3 bulan, ya kan? Terus tiba-tiba baru 2 minggu, Pak saya mau lunasin, ya kan? Baru 2 minggu nih, saya mau lunasin. Kalau riba jahiliyah kan nggak kena bunga dong, karena sebulan kan. Kalau Anda melakukan itu 2 minggu, dihitung bunganya. Oh ya Pak, tapi tetap Anda bayar apa namanya bunga 2 minggu. Ini harian itu. Nah itu jelas-jelas kan praktek riba. Nggak ada itu umpamanya Anda umpamanya Pak karena Bapak bayarnya lebih cepat nggak kena bunga. Enggak. Mau Anda bayar tepat waktu tetap kena bunga. Bahkan kalau Anda tunda pembayaran ya. Kalau Anda tunda pembayarannya, umpamanya jatuh tempo dalam waktu 3 bulan, terus Anda nggak mampu bayar, sebulan lagi baru bayar kan, jadi jadi 4 bulan, itu tambahannya pun kena bunga lagi, ya kan, namanya bunga tertunggak, coba bayangin itu, demikian apa, jadi makanya kan di fatwa nomor 1 itu mengatakan bahwa praktek bunga itu lebih jahat gitu daripada praktek riba zaman dulu, karena dia menggunakannya secara harian. Bahkan itu kalau Anda jatuh tempo, nggak bisa dikenain lagi bunga tertunggak ya. Sementara kalau di bank syariah itu ya, itu kan kalau jatuh tempo itu dia nggak boleh ada tambahan, ya kan, full stop ya, harga jualnya. Nah, tapi yang saya minta Anda untuk apa namanya memahami di sini adalah bahwa benar-benar time value of money atau apa namanya konsep time value of money itu diterapkan di dalam perhitungan bunga di bank konven. Ya kalau bank saya menggunakannya berarti menggunakan konsep itu. Nah, jadi metodenya kan namanya metode efektif rate atau anuitas. Ya, nanti kalau Anda apa namanya mungkin ketemu di seminar ada orang ngomong metode anuitas. Nah, itu kan Anda perlu tahu metode anuitas seperti apa sih. Nah, jadi cara ngitungnya itu adalah dia ngitungnya dari persentase margin atau bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman setelah dikurangi angsuran pokok. Nah, itu yang saya maksud dengan bunga berbunga. Jadi dia ngitung dari sisa
sisa pokok setelah Anda membayar angsuran. Soalnya tadi saya ngutang 180 juta kan. Saya ngangsur 3 juta per bulan kan. Nah, bulan kedua itu cara ngitungnya dari 180 kurang 3. Jadi 177. Nah, itu dari itu. Itu namanya dari sisa pinjaman. Atau kalau di apa namanya, kalau di bank itu disebut dengan baki debit. Ini penting ya, seperti supaya Anda juga supaya tahu istilah kan baki debit. Baki itu kan itu tempat buat nganterin teh atau kue ke tamu, itu kan namanya baki ya. Nah, baki debit itu maksudnya sisa pinjaman. Itu yang disodorkan ini loh. Anda ngutangnya tinggal segini, nanti hitung bunganya dari situ gitu. Nanti apa namanya, ini kan keterangannya, perhitungan angsuran pokok per bulan berasal dari jumlah angsuran total dikurangi dengan angsuran margin, ya kan. Dengan metode efektif ini total angsuran akan sama, tetapi angsuran pokok akan meningkat dan angsuran margin menurun. Tadi kalau motong roti itu miring, nggak lurus gitu loh, gede dulu marginnya, atau dengan katanya dia ambil untung di depan kan gitu ya. Jadi ini cara ngitungnya ya, cara ngitungnya. Nah, nanti Anda nggak usah pusing. Ini teorinya dulu yang penting, karena nanti Anda menggunakan Excel cara ngitung. Ini contohnya gini. Pada tanggal 1 April, bank memberikan financing murabaha, ya kan, sebesar 120 juta jangka waktu 20 bulan dengan margin 12%, ya kan, effective rate. Effective rate itu maksudnya per tahun, ini penting ya. Jadi jangan ini dulu, jangan sampai bingung kan, karena kalau umpamanya per bulan itu bukan effective rate, itu ini per tahun. Yang namanya effective rate itu per tahun atau anuitas kan, makanya dibilang anuitas. Anuitas itu per tahun, annual, ya kan. Angsuran dilakukan tiap bulan. Cara ngitung angsurannya dulu ini gimana? Kalau secara hitung-hitungan formula riba, ya kan? Formula riba itu yang tadi, yang apa namanya, menggunakan bunga majemuk. Nanti saya jelasin ya. Nah, ini kan udah jadi rumusnya. Tapi nanti dapat dari mana itu nanti di keterangan selanjutnya ya. Jadi ini kita tinggal masukin aja angkanya. 120 juta dikali 1%, 1% dari mana? Ini kan 12% bagi 12 ya kan, ini kebetulan 12 ya. Kalau 24 ya ini 2. Atau kalau ini berapa? Pokoknya 1,5 berapa? 18% ya. 18% ini 1,5. 1% dibagi 1 dikurangi 1 plus 1%, 12%, pangkat 20 dibagi ini pangkatnya 20 itu 20 bulan, ya kan, sehingga didapat angka A itu angsuran itu 6.649.838. Ini angsurannya. Ini kan angsuran. Nah, terus kan kita kan sekarang pengen tahu kan, kalau di konven tuh ngitung bunganya gimana sih? Bagian dari ini kan, bagian dari angsuran itu ada bagian pokok, ada bagian bunga. Karena nanti di konven sama. Yang mau dihitung pendapatan bunganya oleh bank itu bagian bunganya itu. Nanti kan dicatat di accounting-nya pendapatan bunga kan. Nah, itu. Ini ada cara ngitungnya. Nah, ini contoh. Ini penting nih cara ngitung ini, karena metodologi ini menentukan pemahaman Anda tentang time value of money itu kan. Bagaimana time value of money itu diterapkan di sistem konvensional. Dan itu langsung itu apa yang kita bayar. Ini yang disebut dengan makan riba itu kan, atau Anda memberikan riba. Kalau kita kan, kalau kita nasabah deposito, ya, kalau kita nasabah deposito konven, itu kita namanya makan riba, kan ribanya kita makan. Tapi kalau kita orang yang ambil kredit, kita memberi makan riba, itu memberi makan riba ya. Nah ini cara hitungnya gini nih. Ini kalau di ujian pasti keluar nih. Nah, jadi Anda harus perhatian. Tapi sebelumnya saya kasih PR nanti supaya Anda tahu. Cara ngitungnya adalah angsuran kan pasti tetap sama, ya kan? Karena kalau angsuran nggak sama orang bingung kan, angsuran pasti sama. Kecuali metode floating ya. Floating itu artinya bertahap naik ya kan. Itu kan cara hitung bisa begitu ya. Tapi kebanyakan kan cara apa namanya? Kalau apalagi kalau di syariah kan, kalau murabaha itu pasti sama semua. Jadi angsuran sama. Tapi pokoknya kan lain-lain nih kalau di bulan konven. Jadi contohnya bulan pertama,
angsuran marginnya itu dihitung dari apa? Pokok pinjaman. Pokok pinjaman masih 120 juta. Berarti 1% dari 120 juta. Dapat angka 1,2, ya kan? Pokoknya berkurang dari 120 juta, ya kan? Dikurangi dengan apa namanya? Ini kan angsuran tahap pertama kan 6.649 nih, ya kan? Jadi angsuran yang 6.649 ini dikurangi dengan angsuran margin dapat pokok kan, pokoknya ini kurangi, ada kurangi dapat ini, dapat namanya angsuran pokok, ya kan? Jadi apa namanya? Ini struktur margin sama pokok bulan pertama. Nah kalau bulan kedua gimana? Karena motongnya nggak rata dan dihitung sesuai dengan sisa pokok, ya kan? Maka cara ngitungnya adalah angsuran tetap sama 6 juta 649.838. Nah, tapi angsuran marginnya kan beda. Kenapa? Karena angsuran margin dihitung setelah ada pokok yang dibayarkan. Jadi bukan dari 120 juta, tapi 120 juta dikali dengan atau dikurangi dengan 5 juta 449.838 atau 114 juta kan. Jadi beda nih. Sehingga angsuran marginnya menjadi 1.145.000. Nah, jadi pertama besar, yang kedua mengecil. Angsuran pokoknya bagiannya bulan pertama, ini bulan kedua nih misalnya, ini bukan satu ini. Menjadi naik komponen pokoknya itu. Makanya kan kalau di saya kan orang Biko pokoknya masih gede Pak gitu. Ya karena memang dia mau makan bunganya ini. Kalau konsep yang konvensional itu kan dia mau makan bunganya secepat-cepatnya, seuntung-untungnya. Nah, terus lalu ini kalau kita bikin sampai jatuh tempo, ini kayak gini penampakannya. Ya, penampakannya itu adalah marginnya besar di awal, lama-lama makin kecil. Sesuai dengan jatuh temponya itu kan. Jadi artinya bunga itu di awal tuh dapat gede dulu. Nah, ini yang disebut dengan menguntungkan pemegang modal atau kapital gitu ya. Makanya disebut dengan kapitalis kan. Kapitalis itu kan karena cara ngitung time value itu memang menguntungkan modal. Karena kalau di syariah kan aslinya nggak kayak gini. Ya, aslinya kan yang kayak gini nih. Nah, jadi kalau Anda lihat marginnya itu sama sampai jatuh tempo. Karena kita tidak mengenal konsep time value gitu. Ya kan? Kita mengenalnya economic value. Jadi kalau ada kerja kita apa namanya dapat penghasilan tambahan. Tapi kalau kita nggak ada kerja ya nggak bisa. Sedangkan pakai rumus kan. Nah, jadi ini adalah apa namanya metodologinya, ya kan. Nah, ini kan tabel ini biasanya disampaikan ke nasabah. Dari konven ini Pak, janjian kredit gitu kan, ini kayak gini Pak. Nanti Bapak tiap bulan bayar ya. Walaupun ini ada juga yang nggak seperti ini, dia cuma kasih tahu aja Pak, Bapak angsurannya sekian gitu kan. Tapi ada juga kalau diminta oleh nasabah, maka ini dikasih. Kenapa dikasih nih? Tujuannya supaya kalau dia mau bayar dipercepat, ya kan, dia tahu sisa angsurannya berapa gitu kan. Contohnya ini bayar bulan April ya umpamanya. Ini sisa utang saya berapa Pak? Ya kan? Sisa utang Bapak itu berarti apa namanya? Sisa pokoknya kan. Pokoknya ini kan pokoknya sisa nih jumlah 614-nya ditambah kan sisa bunga. Ya kan? Nah, tapi biasanya kan di konvensional itu dikurangi, didiskon. Pak Bapak bayarnya bunga yang ini aja Pak, bunga bulan yang berjalan istilahnya. Yang sisanya nggak usah bayar, itu namanya didiskon. Ya kan? Karena kan di sini Anda udah bayar, pokoknya udah bayar semuanya. Masa saya masih dikenain bunga kan gitu kan? Saya udah bayar dipercepat loh nih Pak, masa dikenain bunga? Oh iya deh, kalau gitu bunga berjalan aja gitu. Kan udah selesai di sini. Sisa pokoknya Anda lunasi plus 1 bulan berjalan. Itu konsepnya. Karena bulan berikutnya kan udah lunas. Masa dikenain bunga juga kan gitu. Ya supaya Anda tahu kalau bayar dipercepat itu cara teknik hitungnya gimana kalau konvensional. Nah, kalau di syariah ini kan lain lagi nih, ya kan? Kalau di syariah lain lagi kan. Kalau di syariah itu kan apa namanya marginnya itu kan flat sama semua. Dan ini kan ada istilahnya tuh kalau di
Disaria itu bukan sisa kredit, ya kan? Tapi kan namanya sisa harga jual. Nah, itu. Harga jualnya tadi umpamanya 180 juta, ya kan? Dikurangi DP 50 juta kan 130 juta. Jadi sisa harganya 130 juta. Nah, nanti dikurangi dengan angsuran kan? Angsuran berapa kali gitu kan? Nah, nanti kalau apa namanya mau dipercepat, nah ini ada kontroversi di sini kan? Nah, karena Bank Syariah juga tidak memperhatikan dari sisi maslahat. Dia cuma bilang ke nasabah ini kalau Bank Syariahnya nggak ngerti kan? Pokoknya Bapak sisa harga jualnya aja. Makanya dia bulan April tadi, ya kan? Sisa harga jual yang mana? Sisa harga jual. Semua sisa pokok ini kan sama sisa margin, ya kan? Nah, di sini jadi masalah gitu loh. Kenapa? Karena kalau ini jumlahnya jadi lebih gede dari konven. Ini mungkin saya perlu cerita ini karena ada kasus besar ya yang kemarin ribut itu masalah Yusuf Hamka. Ya, kalau Anda ingat, Yusuf Hamka itu adalah pengusaha tol, ya kan? Pengusaha tol, dia minjemnya kan ke Bank Syariah, ya kan? Dia pinjam itu ratusan miliar. Nah, satu saat dia kan mau bayar dipercepat, ya kan? Dia datang ke Bank Syariah, saya mau bayar nih, bayar dipercepat, ya kan? Karena ya mungkin dia yang lihat ada peluang lain, ya kan, uangnya bisa dipakai untuk apa gitu kan, bayar dipercepat bukan. Tapi intinya bukan di situ, tapi Bank Syariahnya ini bilang ke Yusuf Hamka, Pak, pokoknya sisa pokok sama sisa margin bawa bayar semua, ya kan? Sisa harga jual. Memang kalau itu sisa teori itu benar. Tapi kalau dari makositnya itu salah gitu. Kenapa? Karena itu jatuhnya jadi lebih mahal, ya kan? Sehingga Yusuf Hamka tuh teriak-teriak kan di koran. Bank Syariah itu lebih jahat daripada konven gitu. Dibiarkan bukan dari syariahnya, ya kan? Karena semua di harga jualnya itu semuanya dimasukin. Padahal di syariah juga ada diskon kan? Yang namanya mukosah. Nanti kita cara ngitung mukosah itu kan nanti saya ajarin juga ya, namanya mukosah, ya kan. Jadi harga Bank Syariah itu juga bisa, Pak, nanti kita hitung Pak mukosahnya. Nanti karena kalau yang namanya murabahah itu kan boleh diskon, ya kan. Kalau nambah nggak boleh, tapi kalau diskon boleh. Itu yang penting. Nah itu Bank Syariah yang ngotot ya, akibatnya dia saya udah nggak mau Bank Syariah lagi deh. Kalau di konven kan di diskon meskipun akadnya akad riba, tapi dia ada unsur ngeringaninya. Tapi kalau di syariah malah kayak gini katanya gitu kan. Nah, padahal itu enggak. Di Bank Syariah dulu saya kalau kita pun nggak enak dong. Masa jadi kalau dihitung tuh secara anuitas itu nanti kan dihitung ya. Jadi lebih mahal Bank Syariah ya karena dia nggak diskon itu. Jadi ini pengetahuan penting ya. Supaya Anda tahu kenapa di Bank Syariah kadang-kadang lebih mahal gara-gara itu. Ya gara-gara kita nggak mau diskon ya kan. Padahal itu harus diskon kalau kita supaya bisa bersaing kan. Karena kalau umpamanya apa-apa lebih mahal, ya itu tidak menciptakan maslahat kan. Contohnya harga minyak goreng naik mahal, ya kan? Kalau yang namanya maslahat itu murah, terjangkau gitu loh, semuanya bisa pakai gitu kan. Itu analisis makosid syariah namanya itu. Oke, nah sekarang kita hitung-hitungan tapi pakai Excel ya kan supaya kita tahu lebih tepatnya cara ngitungnya supaya Anda paham betul gitu kan. Nah, itu pakai Excel ya. Nah, Excel-nya udah saya bagi di grup. Udah terima ya? Terima belum? Halo? Di 6A bisa dibuka nggak? 6C ya? Sudah dibuka. Ya maksudnya ya sambil dibanding-bandingin sama yang ini kan. Jadi gini, Anda lihat di tengahnya dulu. Ini saya langsung ke tengah yang sini ya. Jadi saya mau bicara tentang konsep time value of money dulu supaya nanti Anda pada waktu menggunakan tools ini itu Anda nggak bingung dari sisi konsepnya ya kan. Karena saya yang membahas itu secara lebih detail gitu, supaya Anda time value of money itu kayak gitu kan gitu. Nah, di sini saya menggunakan ilustrasi. Ilustrasi itu gini. Saya punya anak
ya. Sekarang kelas 6 SD, ya kan, kelas 6 SD. Terus saya mau masukin anak saya supaya ada juga lebih ini enak ke UIN. Nah, gitu ya. Nah, uang masuk di UIN itu 40 juta ini contoh aja, ya kan? Kesini. Uang masuk ke UIN, ini kan 40 juta, ya kan? 40 juta. Sehingga ini kalau orang yang tidak mengenal konsep time value, maka saya akan melakukan perhitungan adalah saya mesti nabung berapa per bulannya kan, sehingga nanti pada saat 6 tahun lagi anak saya masuk ke UIN itu uangnya udah ada dan dia bisa masuk ke UIN, ya kan, kalau diterima ya, tapi kan tetap harus persiapan. Maka saya langsung bagi aja nih 40 juta saya bagi dengan 6 tahun, ya kan, 6 tahun dikali 12 kan, 12 bulan ya. Jadi 40 juta bagi 72, ya kan, bagi 72. Nah, saya dapat angka ini 555.555 ini kebetulan angkanya ini. Anggap aja dibulatkan 600. Ya. Berarti saya tiap bulannya harus nyediain tuh 600.000 buat pendidikan anak saya kan. Disiplin lah 600.000 terus gitu kan selama 6 tahun. Jadi kalau ada terima gaji dosen ya kan. Seperti sekarang saya lakukan ini kan, nah, nanti saya transfer 600.000-nya ke tabungan khusus, ya, tabungan pendidikan. Kan ada tuh produknya tabungan pendidikan. Masukin ke situ 600.000. Pertanyaan saya gini, nanti setelah 6 tahun, kira-kira saya bisa nggak masukin anak saya ke UIN? Ya kan? Pertanyaannya. Kan 6 tahun lagi terkumpul tuh 40 juta. Jawabannya insya Allah nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena nilai uang sekarang 40 juta, ya kan? Nanti kalau 6 tahun lagi masuk UIN-nya udah naik dong. Nggak 40 juta kan pasti. Ya kan? Atau kalau dihitung dari nilai uang nanti, uang sekarang sama uang nanti itu beda kan gitu. Ya kan? Jadi uang nanti itu berapa kira-kira cara ngitungnya? Kira-kira ini kan cara ngitung karena ini lalu menggunakan formula, ya kan? Ini formula ini. Ini formula. Nah ini di bawahnya ada formula bunga atau formula riba kan? Formula bunga atau riba itu berasal dari teori ini. Yang ini ini warnanya sama, warnanya ini aja deh, warnanya hijau. Ungu kali. Nah, warnanya ungu aja deh. Ya. Itu adalah rumusnya sederhana, tapi ini justru ini yang bikin malapetaka. Ini FV itu apa? Ini adalah future value. Future value itu ada future value itu nilai yang akan datang. Jadi di sini saya akan memprediksi kira-kira 40 juta itu 6 tahun mendatang itu kira-kira jadi berapa, gitu kan gitu. Nah, itu namanya future value, nilai yang akan datang, ya kan? Nilai yang akan datang itu nanti berapa 40 juta itu. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini rumusnya. Future value sama dengan present value, nilai sekarang. Ini kan 40 juta ya. 40 juta dikali dalam kurung, ya kan? 1 ditambah bunga yang berlaku sekarang ya, mungkin 5% gitu kan, deposito 5%, atau ada yang masukinnya itu pakai angka inflasi kan, ada inflasi selama 6 tahun itu per tahunnya berapa. Tapi kalau dalam kaitan ini kita masukinnya bunga untuk menghitung nanti nilai uang kan gitu. Nah, jadi umpamanya ini 5%, Anda masukin 5%. Nah, ini saya bilang pangkat N. Berarti pangkat 6, ya kan? Karena ini kan 6 tahun ya kan. Nah, jadi Anda kalau ini Anda ketik sama dengan present value-nya itu 40 juta ya kan. 40 aja ya, bisa dikali kurang 1 ditambah
bunga yang berlaku sekarang 5% ya. 5% ya kan, pangkat 6. Ya kan? Enter. Nah, dapat tuh 53 juta ya kan? 53 juta. Ya kan hanya belum dikali jutaan ya kan? Penerapannya ini 3 juta kan? 3 juta ini kalau di komanya di sini, nah 53 juta kan? Nah, jadi harusnya kalau kita punya konsep time value, maka kita nabungnya itu untuk mendapatkan angka 53 juta, bukan 40 juta. Jadi 53 juta, kalau kita bagi 72 bulan, maka kita nabungnya itu harus 750.000, bukan 600.000 lagi. Gitu. 750.000. Jadi ini teknik menghitung secara formula bunga, formula riba itu menghitung nilai yang ke depan, ya kan? Nilai depannya berapa sih? Ini kok kasusnya yang kayak saya ini, umpamanya masuk karena ke Win, berapa saya mesti nabungnya? Kita hitung future value-nya dulu. 40 juta itu nanti kalau 6 tahun lagi jadi berapa? Itu namanya ngitung future value kan. Tapi kan bisa juga kebalikannya. Kita ngitungnya bukan future value, tapi kita ngitung present value-nya. Nilai sekarangnya berapa? Nilai sekarang, ya kan? Jadi contohnya apa? Contohnya gini ya. Saya mau ngasih Anda utang 3 bulan, bukan utang, apa namanya? Uang. Saya mau kasih Anda uang, siapa namanya? Gusti ya. Nama Gusti pakai ini aja lah yang namanya. Saya mau kasih Anda uang 3 bulan lagi, uang sebesar 10 juta. Ya kan? 3 bulan lagi tapi saya ngasihnya. Gusti kan datang ke saya, ya kan? Pak, saya butuhnya sekarang, bukan 3 bulan lagi. Saya butuhnya sekarang, Pak. Kalau 3 bulan lagi udah kelamaan, waduh, mungkin saya udah nggak bisa bayar ini itu, yang butuhnya sekarang. Berarti kan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu kita menghitung nilai 10 juta yang nanti yang harusnya 3 bulan lagi ke nilai sekarang kan? Karena mau saya kasih sekarang. Maka nilainya itu harus didiskon kan, karena ada bunganya kan. Jadi itu namanya menghitung diskontonya. Nah, diskontonya berapa? Jadi kayak Gusti kan 10 juta itu. Nanti 3 bulan lagi karena Anda mintanya sekarang, maka saya kasih 9 juta sekian gitu, enggak 10 juta. Itu namanya didiskon. Nah, didiskon itu kenapa? Di diskon itu rumusnya gimana? Rumusnya tinggal Anda putar aja kan. Kalau future value itu kan sama dengan present value dikali 1 tambah R atau bunga pangkat N. Kalau present value berarti kan 1 tambah R-nya kan ke bawah dibagi kan. Berarti present value ini yang kuning ya. Nah, ini pakai warna apa ini? Warna hijau. Warna hijau present value adalah future value dibagi 1 tambah R pangkat N. Nah. Nah, ya kan dibagi. Nah, jadi ini 2 rumus ini sangat penting nanti dalam rangka kita menghitung pendapatan margin kalau kita ingin menggunakan metodologi anuitas kan gitu. Nah, ini saya kasih contoh. Karena kalau yang namanya di bank syariah ya kan, itu kan kita kan harus menghitung juga kan, umpamanya tadi saya nyicilnya 3 juta ya kan, selama 5 tahun dengan pokok pinjaman 150 juta ya kan, tambah marginnya 30 juta. Itu kalau kita setarakan bunga itu berapa sih kan gitu kan, marginnya itu kita setarakan itu berapa?
kan kebanyakan tuh kita nggak ngitung, ya kan? Karena kita ngitungnya gini, ya kita bayar 3 juta karena kita mampu gitu loh. Kita bayar 3 juta itu karena kita mampu kan, makanya tadi ya kan, Pak saya mau kredit mobil, saya pakai uang 50 juta, DP 50 juta, terus harga mobilnya 150 plus 30, 180 juta umpamanya, cicilannya jadi berapa? Cicilannya jadi 3 juta Pak. Nah kita nggak ngitung bunga efektifnya, tapi kita menghitungnya, oh sepanjang kita mampu ya kita okein aja kan, oh 3 juta mampu lah, gaji 15 juta umpamanya kayak gitu kan. Nah, jadi 15 juta bayar 3 juta ya mampu aja. Sebenarnya intinya bukan di situ, bukan masalah mampu atau enggaknya. Masalahnya mahal apa murah gitu kan, kayak gitu bunganya itu. Setara bunganya itu kan penting ya untuk perbandingan kan. Makanya kadang-kadang kita nggak tahu tuh bayar 3 juta sehitung-hitung kok bunganya mahal banget nih kan. Dibanding sama konven aja jauh gitu kan. Nah, jadi gitu kan. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa bunganya, kita sebenarnya kita menggunakan teori ini, ya kan, teori ini ya. Ini jadi Anda nah ini cara hitung effective rate ya. Ini apa namanya? Anda lihat yang hijau tua ya, saya udah klik ini. Ini contohnya ini ya. Kita apa namanya? Kita kan ada kredit 120 juta nih, yang tadi. Nah, hitung-hitungan tadi ya, 120 juta ya kan. Ini 120 juta ya. Yang kuning ini. Lalu kita harus bayar 6 juta selama 20 bulan ya kan. 6 juta 600 terus. Ini sebenarnya bunganya berapa sih, Pak? Atau implied bunganya ya, atau setara bunganya. Nah, setara bunganya berapa? Nah, cara ngitungnya gini. Ini kan present value, ya kan? 120 juta kan sekarang. 120 juta kreditnya sekarang, itu berarti present value. Kan? Kita dikasih kredit, ya kan? Anda ditanya, berapa kreditnya? Jadi 150 juta, Pak. 120 juta, Pak. Itu present value sekarang. Karena Anda dapat duitnya sekarang, ya kan? Present value. Angsuran itu apa angsuran? Angsuran itu future value, iya kan? Angsuran itu future value kan? Nanti apa? Angsuran yang harus kita bayar nanti kan bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, itu future value semua kan? Itu kan bank belum dapat. Bank kan belum nanti kan dapatnya kan? Jadi sesuatu yang nanti itu ya namanya future. Future itu masa depan. Nah, maka kita bisa bikin ini. Nah, sebelahnya nih ya. Jadi future value pertama itu adalah 6,6 juta ya, yang kuning ini 6,6 juta. Kita bagi dengan 1 ditambah bunga bulan pertama pangkat 1. Ya kan? Cara ngitungnya tuh, present value-nya. Kan bulan pertama 6,6 itu kita tarik ke present value kan. Nah, terus apa angsuran kedua kan sama aja 6,6 juga. Ini kan angsuran kedua 6,6. Di sini kan sebenarnya future value kan, tapi kan ini kan namanya aja angsuran. Itu kan bulan kedua belum terima. Berarti 6,6 dibagi 1 ditambah bunga kedua pangkat 2 kan gitu. Tambah lagi titik-titik kan maksudnya. Karena kan angsuran bulan ketiga ditambah dibagi 1 plus R3 pangkat 3 kan sampai terakhir nih. Ya kan ini kan 20, ini sebenarnya 20 kan, berarti ini A20 ya kan. Angsuran yang ke-20 ya kan. Yang ke-20 pangkat 20 terakhir. Ya. Gitu. Itu kan itu semua future value. Terus kalau kita ingin mencari bunga efektif gimana, Pak? Ya, kan di sini yang tidak diketahui yang mana coba Anda lihat sini. Present value-nya udah ada 1 juta. Future value-nya udah ada kan? Ada. Terus apa? Pangkat N-nya udah ada kan? Pangkat N-nya 20 bulan udah ada. Yang belum apa? Yang belum tuh bunga bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan ke-20. Ya kan? Ini R20. 20. Oke. Nah, kalau kita mau cari R1 berapa, R2 berapa, itu kan
kita harus punya asumsi bahwa ini kan harus sama. Yang namanya bunga kan satu ya, bunga tuh nggak pernah dua, kecuali floating ya. Jadi dengan kata lain, R1 harus sama dengan R2, harus sama dengan R3, harus sama dengan R4, terus sampai ke 20. Harus sama kan? Atau dengan kata lain gini, kalau kita masukin satu angka, ya, pokoknya angkanya berapa lah, 5% gitu umpamanya. Kita masukin 5%, ini hasilnya 120 juta. Ya, 120 juta. Jadi present value sama dengan future value pertama dibagi satu pangkat satu, tambah ya kan future value kedua, tambah bagi 1/2, 5% masukin, itu kita hitung nih pakai kalkulator, itu kembali 120 juta. Ya kan? Tanya gitu kan, cara ngitungnya nih. Nah, tapi kan kalau di dalam dunia nyatanya kan kita nggak bisa dapat angka itu secara langsung kan. Tapi kita apa? Trial and error. Trial and error itu kita coba-coba masukin angka nih, umpamanya masukin angkanya berapa? 5%. Salah ya, bukan 120 juta umpamanya. Ini kecil. 119. Terus kita masukin 7. Oh, kan ternyata kegedean di 125. Itu kan trial and error namanya. Trial, coba, salah, balik lagi. Ya kan? Berarti dia angkanya di berapa? Antara 5 sama 7 kan? Nah, kalau dulu, zaman dulu tuh kalau kita ujian ya, di UI itu ujian, itu kita pakai interpolasi. Ada rumus interpolasi kan, berarti antara 5 sama 7 itu ada selisih dikali. Itu nanti kita dapat, jadi angkanya berapa lah, 6,2 atau 6,3 gitu kan. Itu interpolasi. Nah, jadi caranya kan apa namanya? Melelahkan trial and error, ya, masukin angka sampai dekat 120 juta ini. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah ada komputer ya kan, sudah Excel lah. Dulu saya kuliah tuh belum ada Excel ya kan, dulu kuliahnya lama sekali. Kalau 83 belum ada, Excel tuh belum ada. Dulu adanya Lotus 123 itu Word juga, nggak ada Excel. Jadi kalau sekarang agak enak Excel, nanti ada tinggal ketik IRR untuk keluar angkanya ya kan. Nah, jadi apa namanya, ini teorinya dulu. Nanti kalau penggunaan Excel-nya nanti saya kasih tahu habis ini ya kan, supaya Anda belajarnya kan secara bertahap. Jadi supaya Anda jangan bingung nanti kan banyak IRR apa sih Pak itu gimana sih kayak gitu kan. Jadi udah paham ya. Jadi dari teori ini. Nah, cuman ada satu hal yang filosofis yang saya mau ceritakan kepada Anda. Ini rumus apa formula riba, future value sama dengan present value dikali 1 tambah R pangkat N. Ini dari mana sih rumus ini? Ya kan gitu. Jadi rumus ini ya sebenarnya ini adalah rumus untuk pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi Mendel. Buku Mendel nih. Jadi umpamanya gini, penduduk atau apa aja, mungkin apa namanya hewan atau pokoknya apa namanya makhluk hidup. Itu rumusnya ini. Jadi umpamanya pertumbuhan penduduk kita itu 5 tahun lagi itu akan menjadi berapa? Ya kan gitu. Atau kalau kita mau memprediksi pertumbuhan sapi ya kan, populasinya itu tahun 2 tahun lagi berapa? Ini kenapa pangkat N ya kan? Pangkat N itu kan nanti dicari pakai eksperimen kan. Pangkat tuh karena gini, kalau sapi atau manusia itu kan kalau punya anak tuh kan bisa banyak kan. 1, ada yang 3, ada yang anaknya 5. Kalau zaman dulu bahkan ada yang 13. Jadi rate-nya tuh berubah-berubah. Kalau dulu orang zaman dulu anaknya masih banyak. Kalau sekarang kan nggak cocok. Tapi intinya pangkat. Tapi sekarang pertanyaan saya gini loh. Kalau uang, masa kita kayak mengasumsikannya uang tuh beranak kayak populasi? Uang kan nggak bisa kawin gitu loh. Kalau Anda menggunakannya untuk pertumbuhan uang gitu kan. Uang itu nggak seperti manusia atau hewan. Makanya kan ada yang bilang itu kalau riba itu kan beternak uang. Pernah dengar nggak? Beternak. Pakai rumus kan, rumus itu yang populasi aja kadang-kadang
dicari dulu kan, ini beternak uang, jadi ini udah ini emang, makanya riba zaman sekarang tuh ya itu jahat sekali, karena kayak namanya formula kayak gini zaman Nabi nggak ada. Coba Anda cari di hadis, ya kan, zaman Nabi atau zaman Khalifah menggunakan formula kayak gini, mana ada. Ini formula ini ya baru zaman-zaman modern aja nih ada nih kayak gini, ya kan. Makanya kan di fatwanya itu Anda lihat fatwa nomor 1, ya kan, tahun 2004 mengatakan bahwa praktek bunga yang dilakukan sekarang riba nasiah itu lebih jahat dibandingkan, lebih keji katanya itu. Itu keji karena itu dia ngitung per hari, ya kan, pakai formula, ya kan. Kalau dia terlambat bayar, itu formulanya jalan terus. Anda bisa bayangkan berpangkat ini. Ada kan orang yang nggak bayar kredit sampai 5 tahun. Jadi dia udah macet tuh 5 tahun. Pas dituntut sama banknya kan di pengadilan, dia kaget. Kagetnya, loh kok utang saya jadi gede banget gitu kan. Jadi dia cuma utang kecil gitu, cuma berapa ya, 70 juta nggak salah. Itu sampai dia harus jual rumah. Gitu. Rumahnya harus dijual gitu kan. Karena pengadilan memutuskan ini ada bunga tertunggak. Bunga tertunggak, ya sisa waktunya ini kan Pak Bapak 5 tahun nih udah nggak bayar-bayar. Jadi supaya Anda tahu tentang zalimnya sistem bunga itu kan. Nah, tapi kalau di syariah kan nggak boleh, ya kan, namanya harga jual itu nggak boleh nambah. Harga jual itu sekali kita tetapkan pokoknya tadi 150 juta harga beli plus untung 30 juta, 180 juta harga jual. Harga jual itu kalau kita macet nggak boleh nambah. 180 juta terus sampai dunia kiamat. Itu antara perbedaan yang perlu Anda ketahui tentang perbedaan bank syariah sama bank konven. Karena bank syariah tidak menggunakan konsep time value money, ya kan? Jadi kalau dia macet ya berhenti full stop. Kan pernah ada tuh bank syariah yang nakal, ya kan, nambahin bunga tertunggak kan. Nah, dilawan sama nasabahnya ke pengadilan. Bank syariahnya kalah. Karena kan konsep bank syariah nggak gitu ya, kalah lah. Dari mana Anda pakai konsep kayak gitu? Itu kan konsep konven. Gitu ya. Nah, ini dari sini supaya Anda tahu persis ini bagaimana itu praktek time value of money atau praktek riba nasiah itu benar-benar di lapangan dibuktikan. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda bahkan dalam perhitungan detailnya supaya Anda bisa paham betul bahwa itu memang dipraktekkan. Nah, gitu. Contohnya ini ya. Contoh yang tadi ya, supaya Anda paham betul bahwa itu hitungannya memang pakai sistem bunga. Yang tadi kan ada hitungan yang sudah jadi kan, saya bilang itu ya. Itu sebenarnya turunan dari rumus yang tadi, ya kan. Contohnya ini ada pembiayaan yang sebelah kiri ya, pembiayaan 120 juta, ya kan. Kita kasih 120 juta, ya kan, yang kiri. Bunga atau margin 12%, ya kan. Jangka waktu 20 bulan. Nanti tinggal kita ganti aja mau 24 atau 20. Ini kan contoh 20. Nah, angsurannya gimana? Angsurannya kan kalau pakai formula bisa dihitung dong tadi pakai formula tadi. Tapi kan kalau cara ngitung gitu kan susah. Maksudnya ngitungnya masukin kayak kalkulator lagi pangkat susah. Ini sudah ada rumusnya di sini. Jadi kalau Anda pakai Excel, Anda tinggal ketik ya sama dengan aja. Anda ketik PMT. Nah, itu. PMT itu maksudnya payment, angsuran itu. Ini ada keterangannya di sini kan. Calculate the payment for a loan. Menghitung angsuran pembayaran untuk kredit. Kata-katanya loan itu kredit. Berdasarkan apa? Constant payment atau pembayaran yang secara rata tiap bulannya dan constant interest rate atau constant pakai satu bunga. Itu kan bunganya 12%. Ya. Nah, itu. Nah, jadi tinggal Anda ketik PMT terus lalu Anda buka kurung, ya kan. Nah, ini di bawah udah ada guidance-nya nih, tulisannya rate, ya kan? Tulisannya rate. Rate-nya berapa? Rate-nya itu maksudnya bunganya, ya kan? Bunganya yang mana? Yang ini dong, 12%, ya kan? Anda klik 12%. Cuman karena ini kan angsurannya bulanan, maka Anda bagi 12.
Ini kan per tahun. Bagi 12. Terus koma, ini kan koma kan. Ada tulisan N periode, N per. N per itu maksud N periode. Berapa lama periodenya, bulanan itu. Kan 20 bulan, Anda klik 20. Lalu ada koma lagi, present value. Coba Anda lihat. Konsepnya present value, future value. Present value-nya yang mana? Ya harga kredit sekarang kan, Anda dapatnya sekarang kan. Harga kredit sekarang, 120 juta. Utangnya Anda tuh, 120 juta. Anda klik 120 juta. Tutup kurung, karena yang sisanya itu kan future value nggak ada. Tipe ini maksudnya teknik hitung ya, teknik hitung kan semua sudah sepakati kan. Teknik hitungnya kan pakai teknik hitung yang sistem formula riba tadi kan. Nah, terus tutup kurung, Anda enter tuh, kan dapatnya sama ya kan. 6649 837 ya. Atau dengan kata lain kalau Anda lihat yang tadi ya, ini kan yang tadi ini saya share ya. Ini kan pakai rumus ini. 6649 838 sama kan pembulatan ya kan, ini turunan dari formula riba 6649 838. Ini kita hapuskan lagi. Nah ini 649838. Paham ya? Tapi sudah dikemas di dalam Excel itu. Jadi Anda mudah hitung-hitung. Tinggal klik itu langsung dapat. Kalau ini Anda ganti-ganti, ini otomatis berubah. Umpamanya marginnya mau bukan yang 12%, ya kan? Angsurannya berapa? Umpamanya marginnya yang 10%, ya kan? Nah, tinggal ganti aja 10% di sini. Anda enter, nah itu kan langsung berubah. Angsurannya 6, bukan 6,6, 6,5. Atau sekarang jangka waktunya mau diperpanjang jadi 36 bulan ya kan. Nah, itu Anda enter ya. Nah, itu kan jadi 3,8 ya kan. Jadi semakin panjang angsuran, semakin panjang jangka waktu, pasti angsurannya pasti turun. Teorinya kan kayak gitu. Kalau suku bunga turun ya otomatis juga turun. Berikutnya apa? Ya pembiayaan. Pembiayaan itu bisa juga menurunkan angsuran. Contohnya Anda kasih DP ya kan, Pak. Ini 3,8 saya masih berat deh. Udah maksimal nih 36 bulan kalau di sini misalnya. Kalau bisa panjang deh, Pak. Panjang jadi 48 bulan pokoknya, tambah yang 48 bulan ya kan. Nah, ini angsurannya 3 juta. Masih berat juga, Pak, 3 juta, Pak. Ya kalau gitu Anda masukin DP deh, ya kan. Masukin DP berapa? 20 juta. Ya oke, 20 juta aja ya. Maka utangnya kan bukan 120 dong, jadi 100 ya kan. Ini masukin 100. Ini hasilnya minus ya, karena ini kan uang keluar. Enter ya. Tuh, jadi 2,5 kan. Cicilannya turun gitu. Karena Anda masukin DP 20 juta. Jadi masukinnya tuh pertama pembiayaan tuh Anda harus klik minus. Ya, jangan sampai ini lupa. Pembiayaannya Anda masukin 100 juta. Kalau Anda masukin plus, ini pasti hasilnya error gitu. Nggak bisa, karena dia harus jelas. Kalau kita kasih kredit kan uang keluar tuh ya. Kita kasih kredit uang keluar minus. Ya kan? Jelas ya? Jadi ini penggunaannya, jadi di sini makanya Anda bisa main-main kan, bawahnya Pak, ini kayak kemarin saya tanya-tanya kan, ada yang 6 tahun nggak? Tujuannya 6 tahun itu supaya angsurannya makin kecil gitu kan. Terus kita tawar lagi apa? Bunganya atau marginnya kan. Pak, ini saya ngitung Pak, marginnya itu apa namanya 10% ya kan, umpamanya gitu kan. Apa namanya mahalan Pak, kan sekarang orang-orang cuma 8% gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa tawar bunga, ya kan, bisa tawar bunga di sini. Kalau umpamanya 8% aja kan, umpamanya Pak itu samain dong sama yang sebelah 8%, kita masukin 8% kan. Tuh, cicilan turun lagi kan 2441 gitu. Ini udah bentok nih Pak. Kalau Bapak mau ya itu DP-nya tambahin Pak. Atau kalau tadi itu kan ini Pak ada promo katanya. Promonya itu apa? Bisa sampai 6 tahun ya. Kalau 6 tahun berarti berapa? 72 bulan ya.
Kamu 72 bulan kan, masukin 72 kan, Anda enter ya. Tuh, cicilan cuma 1,7. Nah, ini dia Pak, sangguplah 1,7. Gaji saya kecil Pak, 5 juta umpamanya kayak gitu kan. 1,7 Anda bisa punya mobil. Nah, jadi itu yang disebut dengan transaksi yang penuh berkah. Yang murabahah itu kan sudah halal, dia berkah, ya kan? Kenapa Nabi mengatakan bahwa transaksi murabahah itu transaksi yang penuh keberkahan? Coba Anda ini. Karena Anda bisa bayangkan kalau beli apa-apa harus cash semua, coba. Anda mau beli mobil pakai cash, mau beli rumah pakai cash. Kira-kira ada yang punya mobil sama rumah nggak? Nggak ada kan? Rumah terutama ya kan. Kalau suruh pokoknya nggak ada tuh rumah yang bayar pakai kredit. Semuanya harus cash aja semuanya. Jadi penuh berkahnya di situ. Jadi kita punya uang sedikit, tapi kita sudah bisa menikmati atau kita bisa memanfaatkan kan yang tadinya mungkin kita nggak punya rumah, ya kan? Itu ada maslahat di situ kan gitu. Wah, bayangkan nanti di bawah jembatan, ya, Anda nggak punya mobil, mana-mana mesti, ya walaupun itu ya sifatnya relatif ya, yang nggak punya mobil, tapi yang mungkin lebih jelas yang punya rumah itu tadi. Rumah kan, nah, itu ya. Nah, jadi ini, jadi kalau bunga itu bisa dihitung secara pasti, ya gitu. Apa namanya, cicilannya, ya kan? Apa namanya, bunganya. Ini contoh kalau bunga ya. Kalau bunga Anda bisa hitung, yang umpamanya gini. Yang kosong mana ini? Mungkin kosong sini. Nah ini ya. Kita bicara yang kosong, tempat kosong. Nah ini ya. Ini biru aja deh. Nah ini contohnya ya. Contohnya adalah apa namanya, kredit 100 juta ya kan, untuk mobil 100 juta ya kan. Terus dia kasih tahu, Pak, kalau Bapak ngambil yang 5 tahun ya kan, ambil 5 tahun itu hijau 60 bulan kan, berarti cicilannya segini Pak. Cicilannya adalah 2.124.074. Jadi kasih tahu gini. Ini kan contoh nyata nih ya, contoh nyata. Anda kan kalau yang udah belajar kayak gini, udah belajar, ini kan manajemen keuangan sebenarnya. Ini sebenarnya bunganya berapa sih kan gitu kan? Ini Anda tinggal ini sebenarnya install Excel ya di apa, Anda punya HP itu loh. Install di situ. Ya, nanti Anda tinggal ketik apa? Sama dengan apa? Rate, RATE, ya kan? Nanti pengen tahu bunga efektifnya kan? Rate-nya. Karena waktu Anda ke dealer mobil itu cuma dikasih tahu, Pak, cicilannya segini, harga mobil ini segini, ya kan? Ini untuk yang jangka itu 60 bulan. Rate-nya berapa kan? Nah, atau bunganya berapa? Anda lihat sini rate ya. Ini kan disuruh masukin apa? Rate itu N per. N itu N periode. Berapa lama periodenya? 60 bulan. Nah, Anda tinggal klik ini. Nah, diklik 60, ini 60, koma, ya kan? Payment-nya itu angsuran, maksudnya PMT. Ya, ini kan angsurannya ini yang 2.124 ini. Ya kan? Koma lagi, present value. Present value itu harga mobil. Ya kan? Yang mau dikredit, atau kalau di syariah yang dipakai pembiayaan, harga mobil lah pokoknya, harga beli mobilnya. Klik ini, ya kan, tutup kurung, jangan lupa kali 12, ya kan, karena ini kan yang namanya bunga itu kan per annum, per tahun, ya kan, kali 12, tinggal enter, tuh dapat 10%. Jadi kita tahu, oh bunganya 10% ya Pak ya. Karena ini kebanyakan gini ya, terus terang ya, kebanyakan itu yang namanya dealer atau marketing lah ya, dia nggak pernah ngasih tahu nih bunganya ini. Dia cuman, Pak, cicilan segini sekian tahun gitu, nggak pernah ngasih tahu bunganya. Gitu. Walaupun ada itu biasanya itu juga dipaksa karena, oh, Pak, Bapak orang bank ya, kok nanya-nanya bunga, Pak.
Lah iyalah, saya mau bandingin sama yang kan itu yang jual banyak nih contohnya. Kalau mobil itu persaingannya ada BCA Finance, ya kan, ada FIF, ya kan, ada Adira, ada Auto Multiarta, ya kan, ada apa lagi? Banyak. Tunas Mandiri Finance itu kan, sama yang syariah, ya kan. Saya kan kemarin ini kan beli mobil, orangnya dulu bekas murid saya. Loh, kamu murid saya, kok nawarinnya yang konvensional, yang syariah dong, saya bilang gitu kan. Ini Pak ada Maybank katanya gitu kan. Ya udah Maybank berapa itunya? Dia kan kasih tahu gini aja Pak, ini kan Bapak masukin DP 50 ya kan, harga mobil 150 ya kan, berarti kan utang Bapak 100 juta kan, harga barang itu kan. Biasanya segini Pak, 2 juta. Ya kan, terus 5 tahun 60 bulan kan. Nah, tapi dia nggak ngasih tahu tuh bunga efektifnya, bunga itu berapa. Oh ya udah Pak, saya hitungin 10% gitu. Tapi kalau kadang-kadang tuh ada orang marketing juga yang nggak tahu. Ya maaf, yang SPG itu kan. Sebenarnya kan perempuan-perempuan tuh, tahunya cuma cicilan segini-gini Pak, ini mobilnya bagus, gini-gini, tapi nggak diceritain tentang bunganya kan. Gitu. Itu kan cuma Anda banding-bandingin aja kan. Nah, tapi yang di pembanding itu, nanti makanya PR nih ya, PR ya, Anda search di Google ya, salah satu Anda pilih aja lah, BCA Finance, terus FIF, yang top itu Adira, terus menjadi finance, otomotif Arta, atau apapun, terserah Anda ambil aja. Itu kan dia ada tabel tuh, pamflet. Di pamflet itu nggak ada tuh efektif, bunga efektif, coba aja. Anda cuma dikasih tahu apa, harga mobil, ya kan, DP, ya kan, terus apa namanya, jangka waktu, itu tabel semua tuh. Yang satu tahun berapa, yang 3 tahun berapa, 5 tahun berapa, 6 tahun berapa, atau 2 tahun berapa, nah, itu cicilannya. PR-nya Anda ngitung tuh berapa bunga efektifnya. Pakai rumusnya aja kan gampang. Ya masing-masing carilah itu di Google ya, nanti dikumpulin minggu depan. Nanti sama sekalian ngitung ininya, nanti kasih tahu nih ada PR berikutnya. Ya, jadi ini Anda bisa ngitung kan. Terus kalau umpamanya jangka waktunya diperpanjang, umpamanya dari 72, ya tentu akan turun kan kalau main 72 nih. Tuh, bunganya kalau 5 tahun ya 72 bulan ya kan, segini itu mahal. Karena kan harusnya dia makin kecil ya. Kalau 72 bulan itu kan harusnya sekitar 1 jutaan ya. 1 jutaan. Mahal. Jadi kalau kita tuh, kalau 1 jutaan 1,5 juta lah ya. Nah, itu bunganya ini nggak kecilan kan, nggak mungkin ya. Nanti apa namanya, itu simulasi aja ini kan, bahwa cara menentukan bunga itu jadi mungkin sekitar 1,7 lah ya, mungkin 1,7 ya. Nah, itu kalau 1 juta kan jadi cuma 6,8% ya kan. Kalau 2 juta ya kan, kalau 2 juta berapa? Jadi 2 juta efektifnya ya. Nah, itu 12%. Lebih mahal kan contohnya, Pak, kalau 6 tahun, Bapak cicilannya 2 juta. Anda bisa protes. Loh, kok tadi yang 5 tahun bunganya 10%, kok yang 6 tahun 12%? Ya kan makin panjang kalau gitu. Wah, kalau kayak gitu saya rugi, Pak, ini. Jadi Anda bisa ngitung bunga efektifnya. Karena selama ini mungkin yang Anda pikirkan itu hanya kemampuan bayar kan. Kan 2 juta kan lebih murah Pak daripada yang tadi itu. Samain dong Pak, samain bisa aja kan kita hitung. Pak saya nyicilnya jadi berapa kan bisa disamain. Tinggal Anda hitung pakai PMT aja tadi kan, kalau disamain berarti kembali ke yang tadi ya kan, 10% sama apa namanya, kan 100 juta 10% ya kan, 10% 72 bulan Anda enter ya kan, 1,8 gitu. Bukan 2 juta Pak, 1,8 lumayan lah Pak, 150.000 dipakai buat bayar listrik ya kan. Jadi saya
nggak bayar 2 juta, tapi karena nawar saya 1,8 kan dapat penghematan 150.000. Itu kan lumayan buat bayar listrik, buat bayar PAM, gitu kan, kayak gitu. Jadi Anda bisa melakukan tawar menawar di situ kan. Walaupun kadang-kadang itu ya udah fix. Kalau udah fix kayak gitu, ya Anda tinggal pilih aja yang lain yang lebih murah kan. Pokoknya di situ mahal Pak, BCA Finance. Tapi kadang-kadang memang marketingnya juga terang-terangan Pak. Terus terang kalau yang paling murah tuh umpamanya dia sebutin BCA Finance Pak, kayak gitu. Oke. Oke. Itu kalau pakai rumus. Nah sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda adalah ini kalau dilakukan secara, ini kan menghitung bunga efektif, tadi kan kalau pakai rumus. Kalau dia dilakukan secara yang tadi pakai rumus, itu hasilnya akan sama. Ya, akan sama hasilnya. Ya, contohnya yang tadi ya. Ini kan pemainnya tadi berapa? 10% yang tadi. Nilainya itu adalah 1,8 ya kan, selama 72 bulan, ini kan. Oh, tapi ini contohnya terlalu lama. Jadi contohnya 24 bulan aja deh. 24 bulan itu berapa? Nah, 24 bulan kan 4,164 ya. Nah, ini kita masukin ke Excel. Jadi ini kita bikin bawa lagi nih, ini nggak ada yang kosong sebentar. Kita nggak ada yang kosong, atau kita menggunakan yang sudah ada aja, ya kayak gini ya. Ini kan, jadi ini adalah pinjaman 120 juta, ya kan? Angsurannya 6,6 kan, selama 20 bulan. Nah, kita kan ingin menghitung bunga efektifnya secara manual sesuai dengan apa namanya rumus yang tadi, ya kan? Rumus yang tadi. Maka rumus yang tadi itu kalau di sini saya sering bilang itu rumusnya namanya IRR. Jadi Anda ketik aja IRR. IRR itu maksudnya internal rate of return. Ini ada tulisannya, menunjukkan bahwa dia return the internal rate of return atau tingkat imbal hasil dari suatu cash flow. Nah, ya kan gitu. Tadi yang rumus future value tadi itu kan, future value sama dengan, atau present value adalah future value dibagi pangkat tadi, itu dicari R1 sama dengan R2 sama dengan R3 kan, kayak gitu. Nanti kan saya bilang tadi itu kan ada apa? Ada trial and error kan, ada kita nyari-nyari dulu kira-kira R1 R2-nya berapa kan. Nah, itu kalau di sini itu namanya konsepnya namanya IRR. Itu bunga efektif itu tadi. Nah, jadi tinggal Anda ketik IRR ya. Lalu apa namanya? Buka kurung ya kan. Ini dia nanya values. Values-nya itu yang mana? Berarti mulai dari 120 juta kan. Anda tarik nih dari 120 juta, tarik ke bawah sampai ke 20 ini. Terus Anda apa? Koma. Kalau di komputer yang buatan dalam negeri titik koma. Coba Anda lihat di sini. Ada tulisan apa? Guess. Tebak. Disuruh tebak. Karena kan kita nggak tahu betul. Tapi kan karena ini komputer, ya kan? Komputer itu dia bisa melakukan looping. Trial and error itu kan lebih hebat dari manusia kan? Ya kan? Karena manusia itu kan bisa capek ya. Kalau kita ngatur satu kali salah nih, 2 kali, lama-lama capek kan. Itu kalau komputer capek nggak? Nggak ada capeknya selama ada listriknya kan, looping. Makanya kan itu ada kan bahaya komputer bagi kehidupan manusia adalah banyak pekerjaan yang komputer itu lebih baik daripada manusia, kan manusia capek. Tadi trial error saya waktu ujian tuh sampai 4 jam hitung kayak gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja mau 1%, mau 3%, nanti dia ngitung sendiri gitu loh. Jadi itu mau 1% nih, ya kan, kita masukin 1%. Nanti kita masukin 3% juga sama, tutup kurung kali 12. Kita enter ya. Nah, kan kurang 12% kan sama dengan yang di soal ya. Soalnya kan 12% tadi soal yang di PowerPoint. Ini kenapa saya mesti ajarin kayak gini, ya kan? Karena yang namanya cash flow kalau sama memang Anda bisa pakai rumus yang ini. Kalau cash flow-nya sama. Tapi kan kadang-kadang ada yang cash flow-nya enggak sama kan. Contohnya ini boleh Pak sampai bulan ke-12 itu sama, tapi nanti bulan ke-13 naik Pak cicilannya, ya kan? Floating, cicilannya naik. Ya, jadi ingat ya kalau cicilan tuh naik, biasanya perumahan ya. Anda nggak bisa pakai rumus ini. Rumus ini tuh kalau
rumus itu kalau sama tuh sampai jatuh tempo, ya kan? Tapi kalau dia nggak sama, Anda pakai rumus IRR gitu. Karena beda nih, contohnya gini ya. Ini bulan ke-12, ya kan? Sampai bulan ke-12, ini 7 juta aja, umpamanya 7 juta. Naik, ya. 7 juta, ya kan? Ya kan? Enter. Nah, itu kan, oh ini kebanyakan. 7 miliar. 7 miliar kebanyakan. 7 juta. Miliar masukin. Enter ya. Nah, itu kan apa namanya? Ini kan koma ya. Nah, 12,3 kan, ini kan bukan 12% lagi, tapi 12,3 karena cicilannya naik. Gitu ya. Nah, apa namanya, bunga efektif. Oke ya, jadi ini apa namanya, tetap ini berguna, terutama kalau apa namanya, cicilannya sama, ya kan? Kalau cicilan berbeda maksudnya. Ya, jadi ini kalau sama ya bisa. Ya, jadi itu adalah teknik kita mencari internal return. Kalau kita ada cicilannya apa namanya, oh iya, udah. Oke, nah sekarang terakhir adalah sebelum tadi kan itu adalah kita mau cari bagian pokok dan margin, ya kan? Bagian pokok dan marginnya, ya kan? Kita mau hitung bagian pokok dan marginnya berapa, ya kan? Nah, kalau kita pakai rumus yang tadi, itu kan apa namanya, ribet gitu kan? Nah, ribet ya. Jadi kalau kita mau apa namanya, pakai komputer ini untuk menghitung pokok dan margin, maka kita bisa apa namanya menggunakan bantuan ini ya. Jadi contohnya ini ya. Contohnya adalah tadi ya. Di bawah aja ya. Di bawah ini kayak gini ya. Jadi pokok pinjaman namanya 150 juta. Ini minus. Silakan uang keluar. Ya. Ini mungkin karena tentunya minus 160. Nah, juga terus apa namanya, margin atau bunga ya kan 10% ya kan 10%, terus jangka waktu 24 bulan kan 24 bulan, angsuran ya kalau kita mau bikin dari awal nih ya itu sama dengan PMT ya kan, PMT rate ini 10% bagi 12, koma N per-nya 24, koma terus pokok pinjaman ya kan, enter. Nah, dapat 6.901 ya. Kalau kita punya konstruksi kayak gini. Nah, sekarang kita mau bikin berapa pokoknya kan? Pokoknya. Terus ini apa? Marginnya. Atau bunga. Kan? Nah, maka kita bikin ini kan bulan pertama, bulan kedua, ya kan? Terus kita bikin sampai 24 bulan dong. Ini kita ambil di pojok, ya kan? Lalu kita akan ke bawah. 24 bulan. 24 bulan. Nah, 24 bulan ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai komputer supaya cepat ya, supaya cepat itu Anda ketik aja sama dengan apa? PPMT. PPMT itu apa? Pokok pinjaman. Atau di sini principal payment. Anda ketik aja PPMT. Terus Anda buka kurung ya kan? Nah, ini rate-nya berapa rate-nya? 10% ya kan?
Nah, ini jangan lupa, ini di string itu dikaitkan. Jadi Anda di sini F4 ya. Nah, di string. Karena kan Anda menggunakan margin itu terus kan gitu. String. Kalau di sana komputer Anda mungkin pakai Fn dulu ya, Fn F4 supaya jadi string bagi 12 karena dia itu adalah per bulan ya kan. Nah, itu dia tanya per itu periode. Kalau periodenya nggak usah pakai string karena satu-satu kan. Nah, periode nggak usah pakai string, koma. N per pakai string nggak? Pakai string kan, 24 bulan sama kan. Jadi ini N per yang ini, N periode, Anda pakai string 4, koma, pokok pinjaman. Di string lagi. Ya kan? Di string lagi. Jadi F4. Nah itu. Terus Anda tutup kurung. Gitu. Enter. Tuh, dapat kan? Ini pokok pinjamannya. Ini tinggal Anda tarik ke bawah aja. Nah, ini tinggal Anda tarik ke bawah. Tarik ke bawah ya. Nah, ini dapat. Nah, itu. Pokok pinjaman yang harus dibayarkan per bulan. Nah, kalau margin bunga, Anda tinggal ketik aja sama dengan IPMT. IPMT itu interest payment. Margin atau interest payment bunga, ya kan? Kembali masalah formula ini. Interest payment. Nah, itu tinggal Anda masukin 10%. Ini di string ya, F4. Bagi 12, ya kan, koma. Periodenya jangan dikasih string, karena satu-satu kan mencari kan, koma. N per-nya 24, dikasih string. Koma. Pokok pinjaman. Di string. Karena kalau nggak di string nanti nggak ngeling dia. Nah, Anda enter. Tuh, dapat. Nah, terus Anda tarik ke bawah. Ya kan? Nah, dapat. Ya kan? Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar, ini kan namanya angsuran ya. Angsuran itu kan sama dengan pokok ditambah bunga kan? Enter kan? Tuh. Hasilnya sama nggak nih? Sama kan? 6.921.738 sama kan ya? Gitu ya. Jadi ini dengan alat ini Anda udah bisa memberikan namanya schedule pembayaran ya kan. Nah, nanti kalau bagi hasilnya itu diambil dari ini aja nih, margin bunga ini. Nanti mau dibagian ke apa namanya? Ke nasabah. Nah, ini pendapatan yang dibagi hasilkan. Nah, gitu ya. Jadi udah. Ini set. Jadi nanti Anda buatnya sampai sini ya. Anda udah dapetin dari BCA Finance, lalu Anda bikin apa namanya schedule of payment-nya atau apa namanya ininya jadwal pembayarannya, pokoknya berapa, marginnya berapa gitu. Ini yang akan dibagikan tiap bulan. Oke, saya kira itu aja. Nanti kita bisa lanjutkan lagi minggu depannya karena ini udah mulai. Ini saya tinggalnya di sebelah masjid jadi ribut sekali juga dan saya biasanya sholat di situ. Sekarang saya mau absen dulu aja ya. Itu udah sampai pelajaran. Nanti kita masih akan mengulang lagi plus tambahan lagi nanti untuk mukosa minggu depan aja. Dan PR akan membantu Anda menguasai ilmunya. Kalau Anda nggak bisa, kita kerjain bareng. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Oke, tolong
nyaut ya. Pujayanti Hasanah. Hadir Bapak. Resa Adiwardana. Halo, nggak kedengeran nih.